Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Indonesia masih dikuasai Jepang. Tanah putra masih bukan milik kita sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu dan telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang bahagia untuk kita semua. Tapi tadi Anda mengatakan tentang kekosongan kekuasaan. Apa yang Anda maksud tentang itu? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Yang Anda katakan itu benar. Jepang sudah tidak berkuasa lagi di tanah kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh sebab itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Setuju. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa engkau berpendapat demikian, sahabatku? Karena PPKI adalah badan bentukan dari Jepang. Kita tidak ingin adanya campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus sepakat bahwa kita akan menolak segala bantuan Jepang. Karena ini kemerdekaan kita, jadi kita lah yang harus. Yang Anda katakan itu benar. Mari sekarang kita pergi ke rumah Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Maaf Bu, apakah Bung ada? Kami ingin bertemu dengan beliau. Iya, Kang Mas ada. Tapi ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang penting yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Oh, kalau begitu silakan masuk. Oke Bu. Baik, Bu. Kang Mas ada yang datang mencari. Siapa, Bu? Para pemuda datang menunggu Bapak. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Baik, Pak. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda telah mengadakan rapat. Dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI.
kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan hal ini dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan negara kita. Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan negara kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku mana kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana kita dapat tegak di atas kekuatan itu sendiri? Tapi Bu, makin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, makin cepat pula bangsa ini merdeka. Makin cepat pula kita dapat menghilangkan penderitaan rakyat. Baiklah kalau begitu, beri saya waktu untuk membicarakan hal ini pada para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya semua secara matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda dan cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya, golongan tua tidak menyetujui usulan kita. Kita harus mencari jalan keluar lain untuk permasalahan ini. Benar sekali, ada saran. Bagaimana jika kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta? Lalu, di mana kita harus mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Setuju! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ada keperluan. Muhatta? Muhatta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ada keperluan, Bu. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas rancangan kami, Bu. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin merasakan terima kasih, Bu. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa permasalahan ini akan dibahas pada sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI adalah buatan Jepang. Kami ingin memproklamirkan kemerdekaan tanpa ikut campur tangan mereka. Pendapat ini memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika para Jepang itu membuat jadi berselaka? Apa yang akan kita lakukan? Haruskah kita selalu menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan negara ini secepatnya. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara. Kita harus membicarakan masalah ini dengan tenang dan juga kembali. Saya setuju jika kita memproklamasikan kemerdekaan saat ini juga, karena saat ini telah terjadi kekosongan kekuasaan. Tapi, apakah kita bisa? Apakah mungkin? Tentu saja kita bisa, Bu. Karena saat ini saya melihat perkembangan bahwa pemuda-pemuda Jakarta telah menyusun strategi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Kacamata Ambo mana? Ini, Bung, sama saya.
pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan melaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah siap? Jika mungkin ya, kita akan laksanakannya besok pagi. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide, bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, Bu. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Saya ikut gembira mendengar kabar tersebut. Silakan gunakan ruangan yang ada di dekat. Terima kasih. Apakah ada pena dan juga kertas Laksamana? Tentu saja. Sebentar ya. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Anggota PPKI adalah anggota Jepang. Bukankah kita tadi sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa bendera Jepang? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat tentang masalah ini? Gimana kalau yang menandakan mobil holding yang ada di sama-sama sudah dibuka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Begini saja, karena ini berkat jasa rakyat Indonesia, berarti ini atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya saran. Bagaimana jika yang menandatangani ini Anda dan Bung Karno? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Tolong Anda ketik naskah proklamasi. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Mari saya antarkan. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, kita juga patut berterima kasih kepada Gusti Allah karena kehendaknya kita dapat memproklamasikan kemerdekaan kita. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan kemerdekaan besok berlangsung? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya Bung Supratman. Tapi kan kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh iya, saya lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitnya? Tapi Mas, saya cuma punya kain merah dan kain putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, jahitlah sesederhana mungkin. Baiklah Pak, saya punya ide. Bagaimana kita namakan bendera ini Sangsaka Merah Putih? Baiklah, Yaudah, kalau begitu Bapak istirahat dulu sekalian memproklamasikan kemerdekaan besok. Indonesia tanah air kata pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu telah tetap dipuja-puja. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan atas dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.